sebuah film yang diperankan oleh Natasha Wilona, Ria Ricis, dan Al Ghazali ini bercerita tentang ketakutan sebuah sekolah yang siswanya mengaku tahu kapan orang-orang di sekitarnya akan mati. Langsung saja, hayu meluncur. Film ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Sienna yang tengah koma dan berbaring di rumah sakit. Dan tak lama, kemudian dia pun tewas. Pada saat Sienna akan dibawa ke ruang jenazah, para petugas pun dikejutkan dengan jasad Sienna yang hidup kembali. Para petugas itu langsung lari terbirit-birit karena sangat ketakutan. Scene berpindah kepada Flo yang merupakan sahabatnya Sienna yang sedang bersedih atas kematian Sienna. Tiba-tiba saja, ia mendadak merinding tidak karuan karena melihat hantu Sienna yang sedang menunduk di depan asrama. Flo segera berlari menuju Neri dan Vina, lalu mengatakan jika ada hantu Sienna di halaman depan. Lihat. Sienna mengatakan jika ia bukanlah hantu. Buktinya, kakinya masih menepak di tanah. Kemudian, ia menjelaskan jika ia sempat koma dan kritis karena tersambar oleh petir. Ia mengaku jika ia telah mati suri, ia hidup lagi dari kematiannya. Lalu Flo bertanya, "Kalau gitu, kenapa tadi siang kamu menunduk di depan asrama kayak hantu?" Sienna menjawab, jika ia sedang mencari gelang persahabatannya yang hilang di depan asrama itu, dan untungnya dia menemukannya. Mereka bertiga yang merupakan sahabat Sienna pun sangat senang sekali karena Sienna tidak jadi mati. Untungnya, berita Sienna meninggal belum tersebar luas. Untung hanya sebagian temannya saja yang mengetahui jika Sienna telah meninggal. Di sekolahnya terdapat seorang cogan yang bernama Brahma. Banyak ciwi-ciwi yang mengejar Brahma, namun Brahma hanya cuek dan hanya mencintai satu perempuan, yaitu Sienna. Saat Sienna sedang di toilet, ia mendengarkan suara perempuan menangis, dan ternyata itu suara temannya yang bernama Aini. Aini terlihat sangat sedih dan banyak pikiran. Lalu Aini keluar dari toilet. Setelah itu, Sienna dikejutkan dengan sesosok hantu yang berada di dalam kamar mandi bekas Aini pakai tadi. Saat semua siswa sedang upacara bendera, satu sekolah pun dibuat gempar dengan Aini yang bunuh diri secara lompat dari gedung sekolah. Suasana pun menjadi kondusif. Sebelum kejadian tadi, Sienna mengaku kepada teman-temannya, sesaat sebelum Aini bunuh diri, ia sempat melihat Aini menangis di sebuah toilet. Selain itu, dia melihat ada sesosok hantu. Mereka pun bingung, apa hubungannya kematiannya dengan hantu. Ketika jam istirahat berlangsung, Sienna yang sedang duduk sendiri tiba-tiba dilabrak oleh Denisa dan gengnya. Diketahui Denisa ini ternyata mantannya Brahma yang belum bisa move on sama sekali. Dan Denisa tidak suka kalau Sienna dekat-dekat sama Brahma. Tiba-tiba aja si Brahma ini muncul dan ngajakin Sienna buat nonton film nanti malam. Akan tetapi, karena Sienna tidak mau berurusan dengan Denisa, akhirnya dia menolak ajakan Brahma. Malam hari pun tiba, Flo melihat ada sesosok berpakaian putih di halaman asramanya. Oh walah, dan ternyata itu ibu pengurus asrama yang lagi ngangkat jemuran. Malam pun semakin larut, dan terlihat jika Sienna masih sibuk membaca buku, ia pun dikejutkan dan diganggu oleh hantu anak kecil. Mereka berempat segera mencari tahu tentang hantu itu, walaupun mereka sangat ketakutan. Dan benar saja, hantu anak kecil itu memang ada, dan hanya Sienna lah yang dapat melihatnya. Hantu tersebut terlihat sedang menghitu Pak Sumat, yang merupakan satpam asrama. Setelah itu, mereka kembali masuk ke kamar untuk tidur. Keesokan paginya, satu sekolah dibuat gempar kembali dengan kematiannya Pak Sumat karena terkena serangan jantung. Mereka berempat sangat tidak menyangka karena kemarin mereka melihat jika Pak Sumat masih sehat-sehat saja. Istrinya Pak Sumat sangat sedih karena sekarang dia tinggal sendirian dan anaknya juga sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Sienna sangat terkejut karena hantu anak kecil yang semalam yang mengikuti Pak Sumat itu ternyata itu adalah arwah anaknya sendiri. Mereka berempat semakin kebingungan, apa hubungannya hantu dengan kematian Aini dengan Pak Sumat. Nah, ini pun searching di internet dan mendapatkan informasi bahwa
Mungkin saja hantu itu adalah arwah kerabat yang sudah meninggal dan akan menjemput kerabat lainnya. Flo pun tak percaya dan mengatakan, mana ada hantu jemput manusia terus meninggal. Dan Flo bertanya, kenapa yang bisa lihat hantu cuma Siana saja? Neni menjawab, karena Siana pernah mati suri. Tetapi, Flo tetap tidak percaya. Pada saat belajar di kelas, Bu Fiona pun sedang menjelaskan tentang planet Mars. Dan Siana melihat sosok hantu lagi, hantu anak perempuan. Dan tiba-tiba hantu itu pun menghilang. Karena Flo sangat berisik, Bu Fiona bertanya, ada apa di planet Mars? Flo pun dihukum keluar dari kelas. Jam istirahat pun telah tiba. Ketua OSIS di SMA ini tampak sedang membagikan kartu undangan ulang tahunnya pada semua teman-temannya. Dan pesta ini akan dimulai nanti malam. Brahma dihampiri oleh temannya. Temannya mengatakan, jika Brahma nanti malam harus datang ke tempat balapan motor karena nanti malam ada musuh bebuyutannya. Jadi Brahma harus menangin balapan motor malam ini. Tak lama dari itu, Denisa datang menghampiri Brahma dan mengajak ke pesta bersama nanti malam. Namun Brahma menolak dan dia mengajak Siana untuk pergi bersama ke pesta ulang tahun si ketua OSIS. Akhirnya, waktu ditunggu-tunggu pun tiba. Mereka semua segera berangkat ke pesta. Teman-temannya pun berangkat memakai ojek. Dan Siana dijemput oleh Brahma menggunakan motornya. Ku peluk dalam mimpiku, takkan ku tak bisa melupakanmu. Ku jatuh hati kepadamu. Sesampainya di tempat tujuan, Brahma memberikan kado kepada Siana dan menyuruhnya untuk membukanya besok saja. Ia pun akan memarkirkan motornya dulu. Dan betapa syoknya, Siana di sana melihat sesosok hantu di belakang motornya Brahma. Siana segera memberitahukan kepada teman-temannya jika ada hantu di belakang motor Brahma. Tak lama dari itu, Denisa datang kembali untuk melabrak Siana kembali. Denisa melihat jika Siana dibonceng oleh Brahma dan Denisa pun merebut kado Siana yang diberikan Brahma tadi. Namun Siana tidak mau dan mengatakan jangan merebut hak yang bukan milik lo. Dan ia pun pergi. Beberapa menit kemudian, Brahma pamit kepada Siana untuk pulang duluan karena ada balapan yang harus ia ikuti. Siana berusaha menghalangi Brahma karena ia tidak mau jika ia mati. Namun hal itu hanya sia-sia saja karena Siana tidak berhak untuk mengatur-ngatur Brahma. Siana masih tetap berusaha. Ia segera menaiki taksi dan menuju lokasi balapan motor Brahma. Saat Brahma sedang balapan, Siana sangat khawatir dan mengatakan jika Brahma akan mati. Flo yang udah capek melihat Siana mengatakan jika nggak ada orang yang bisa tahu kapan orang akan mati. Siana menjawab jika dirinya bisa, karena dirinya bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa lihat. Tapi nyatanya Brahma masih hidup dan berhasil mengalahkan musuh bebuyutan. Masih hidup bocahnya. Sian, Ternyata Brahma harus mati dengan cara ditabrak lari. Siana sangat sedih atas kematiannya Brahma dan ia terus memegang kado pemberian Brahma semalam. Kado itu berisi boneka yang mengeluarkan suara I love you. Kini ketiga orang sahabatnya sudah mulai bisa percaya jika Siana bisa tahu kapan orang akan mati. Tetapi Flo masih ragu. Kemudian Flo bertanya, nasib hantu anak kecil yang ada di sekolah waktu itu. Buktinya, ketika Siana melihat hantu itu, gak ada tuh orang yang mati, ucap Flo. Neni menjawab, mungkin hantu itu masih mencari kerabatnya yang akan dijemput. Dan Flo masih tidak mau percaya. Flo pamit ke belakang dan ia segera menelpon ibunya dan bertanya jika saudaranya yang meninggal itu Rizka yang umurnya 10 tahun doang kan? Ibunya menjawab, iya. Flo pun takut jika hantu anak perempuan yang ada di sekolah itu adalah Rizka yang menjemputnya. Flo mulai jujur kepada sahabatnya jika sebenarnya ia memiliki saudara yang sudah meninggal berumur 10 tahun. Ia takut jika ia akan mati dan ia meminta tolong kepada Siana agar membujuk arwah Rizka untuk tidak menjemputnya. Akan tetapi, para sahabatnya tidak percaya begitu saja. Dan mungkin itu bukan arwahnya Rizka. Di sekolah pun arwah anak kecil itu terus-menerus menampakkan diri kepada Siana. Dan pada suatu ketika, Siana melihat jika arwah Rizka berada di samping tubuhnya Flo yang sedang tidur. Kini Siana mulai ketakutan
jika arwah itu benar-benar saudaranya Flo, yang artinya Flo akan mati juga. Siana, Neni, dan Vina pun memutuskan untuk diam-diam lebih ekstra menjaga dan mengawasi Flo dari semua hal yang bisa menyebabkan Flo mati. Dan hal ini jangan sampai diketahui oleh Flo agar Flo tidak ketakutan dan kepikiran. Kita harus jauhin semua barang-barang yang mengancam nyawa Flo. Lu ngapain, Nen? Kenapa sih? Aduh. Neni mendapatkan dua informasi dari internet. Yang pertama, ada seseorang yang sama seperti Siana. Orang itu pernah mati suri dan bisa melihat kapan orang itu akan mati. Dari informasi yang kedua, ada orang pintar yang bisa menolak kematian, dan mungkin saja informasi yang kedua bisa menyelamatkan nyawanya Flo. Mereka yang penuh perjuangan, mereka mendapatkan air dari orang pintar itu. Air itu dipercayai bisa menolak dari segala bala. Ketika air itu akan diberikan kepada Flo, tiba-tiba Denisa datang mengambil air itu, dan karena keusilan Denisa dan gengnya, botol air itu pun harus pecah karena Siana terjatuh. Siana sangat marah karena untuk mendapatkan air ini adalah salah satu perjuangan yang sangat sulit. Mereka pun bertengkar 3 lawan 1 dan mengakibatkan kepala Siana berdarah. Suasana pun menjadi ricuh. Neni dan Vina segera membawa Siana ke kamar, dan Flo akan mengambilkan kotak P3K untuk mengobati luka Siana. Flo yang sedang mengambil kotak P3K pun diganggu oleh Denisa, yang pada akhirnya Flo harus terjatuh dari tangga dengan posisi kepala yang terbentur sangat keras. Flo segera dilarikan ke rumah sakit. Siana, Vina, dan Eni sangat bersedih melihat sahabatnya terbaring dengan sangat lemah. Flo mengatakan, "Siana, tidak usah sedih, dia baik-baik saja. Siana, gak usah takut karena tahu kapan orang akan mati. Itu anugerah dan pastinya kematian itu adalah takdir. Dan tidak ada yang bisa menghindari dari kematian." Siana tidak bisa diam saja. Ia segera menuju ke orang yang sama dengannya. Orang yang telah mati suri dan bisa melihat kapan orang akan mati. Sesampainya ia melihat jika orang itu telah buta, orang itu mengaku jika ia takut. Tetapi setelah ia membutakan matanya, perasaan takut itu hilang. Ia tidak bisa melihat kapan orang akan mati lagi. Siana bertanya, apakah ada cara untuk menggagalkan kematian? Orang itu menjawab, tidak ada yang bisa menghindari dari kematian. Tetapi ada hal yang membuat Siana lega, yaitu temani sahabatnya menuju kematian. Dengan itu, sahabatnya akan pergi dengan tenang. Siana segera kembali menuju rumah sakit kembali. Mereka pun berpelukan. Siana mengatakan jika ia akan selalu menjaga Flo. Flo bilang, nggak usah, dia udah sehat, dan Flo menitipkan gelang persahabatannya kepada Siana karena takut kotor. Soalnya Siana itu anaknya bersih, rapi, dan rajin. Vina dan Nani pun datang dengan wajah yang sedih. Yang ternyata, yang tadi itu adalah arwahnya Flo. Dan nyatanya, Flo sudah meninggal. Kini Siana sudah bisa menerima kelebihan yang ia miliki. Siana sudah bisa membantu banyak orang. Banyak orang yang akan menuju kematiannya dengan ditemani oleh orang yang sangat dicintainya. Dan film pun tamat. Nah, itu dia seluruh cerita dari film ini. Intinya, kematian itu takdir ya seluruh, dan kita tidak akan bisa menghindarinya. Oke lah, cukup sekian video cerita tentang film. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video horor berikutnya.